Allah pengen deh aku punya motor bisa antar anak sekolah. Aku juga pengen ya Allah kerja, tapi jangan kerja kantoran ya Allah, karena nanti takut nggak bisa ibadah gitu kan ya. Dan Masya Allah doanya terkabul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti bisa klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Kedua buku ini buku aku ya teman-teman ya. Insya Allah bisa bikin semangat bersholawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Isma di Jawa Barat. Ini testimoni yang keduanya. Teman-teman masih ingat nggak ada testimoni yang mbaknya butuh uang buat sekolah anaknya, persiapan seragam anak, tapi yang Allah kasih malahan anak itu nggak cuman bisa dapat seragam gratis, tapi sekolah gratis di SMP IT, yang kan kalau namanya IT, SMP IT, SD IT, mehong, iya nggak sih ya. Lanjut kita baca. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam, apa kabar? Alhamdulillah. Semoga Mbak Mil beserta keluarga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Saya Isma dari Jawa Barat. Ini testimoni saya yang kedua, dan testimoni ini sangat berkaitan dengan testimoni yang pertama. Setelah kabar bahagia anak saya mendapatkan beasiswa masuk SMP IT gratis, dan orang baik yang memberi beasiswa itu adalah Ibu Haji pemilik Yayasan Sekolah IT. Terjawab sudah, kan kemarin mbaknya nanggung ya, karena lagi bahagia sampai lupa ngasih tahu siapa yang ngebisikin yang ngasih kabar gembira itu. Jadi ini pemilik yayasan, Ibu Haji. Masya Allah, sehat panjang umur Bu Haji ya. Baik banget Ibu Haji ini, lancar terus rezekinya, amin. Semenjak itu saya pernah berdoa, ingin rasanya kembali bekerja untuk membantu perekonomian keluarga kami, tapi tidak mau bekerja kantoran lagi ya Allah, karena saya takut tidak maksimal lagi dalam beribadah. Dan pernah juga suatu hari saat saya keluar dengan anak saya, kami suka berandai-andai, coba aja kalau kita punya motor lagi, kalau keluar kan enak, gak capek, ibu juga bisa nganter ke sekolah kalau pagi, kata anak saya. Saya cuma bilang insya Allah nanti juga ada, kita sholawatin aja. Masya Allah. Hari Selasa kemarin tanggal 4 Juni, adik sepupu saya yang sudah lama tidak bertemu mau melahirkan, dan tiba-tiba saya diminta tolong untuk menemani dia sama bibi saya. Mau nggak nemenin anaknya selama di rumah sakit kalau siang, karena kalau tiap malam ada suami sama bibi yang jagain. Dengan senang hati saya mau Mbak Mel. Dan keajaiban itu terjadi lagi tanggal 6 Juni kemarin. Adik saya yang sebelumnya berniat mau menitipkan anaknya di rumah sakit, kan ada tempat untuk penitipan bayi ya Mbak Mel, dia nggak jadi lakukan itu. Bulan September nanti, di saat adik saya mulai kerja, dia berencana mau meminta saya untuk mengurus bayinya, dan dia juga bersedia untuk meminjamkan motornya untuk saya, biar nanti saya bisa bawa pulang. Masya Allah Mbak Mel, saya bahagia sekali. Apa yang saya doakan sama Allah, pengen bekerja yang bukan kantoran, sama pengen ada motor. Allah kabulkan lagi, walau saya harus nunggu sampai bulan September. Saya jadi tambah semangat lagi Mbak Mel untuk bersolawat
sholawat. Dan benar, kita tetap harus berprasangka baik kepada Allah dan jangan terlalu banyak mengeluh. Insya Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Maaf Mbak Mel kalau testimoninya kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi testimoni dari Mbak Isma. Keren banget ya Mbak Isma. Waktu itu Mbak Isma ngebatin, ya Allah, mudah-mudahan kau kasih rizki ya Allah buat anak-anak, buat anakku nih yang mau masuk SMP, supaya ada rezekinya buat beli seragam. Anaknya juga dikasih ujangan, nak kamu baca sholawat ya, kamu doa ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki buat persiapan kamu sekolah SMP. Tapi Masya Allah, karena ibunya ini, Mbak ini rajin banget sholat berjamaah di masjid ya. Masjid atau musola aku lupa. Karena memang rumahnya dekat sama musola mungkin ya. Atau masjid, tahu deh kita sebut masjid aja ya. Atau musola deh, musola dekat sama musola. Nah anaknya juga ikutan. Jadi mereka tuh suka mungkin sholawatan, ngaji gitu ya. Bangunin orang untuk sholat subuh. Mereka sholat, anaknya juga sholat. Nah pada saat sholat, ada seorang ibu haji ya, pemilik yayasan sekolah SMP itu yang ngebisikin. Pas lagi sholat, lagi wiritan nih, dibisikin nih si Mbak ini nih, si Mbak Isma. Mbak, anaknya rajin banget sholatnya, sholat berjamaah subuh-subuh begini. Sekolahnya di SMP IT aja. Nanti masuknya gratis, bukunya gratis, semuanya gratis sampai lulus. Masya Allah, dikasih beasiswa jalur langit sama Allah buat anaknya. Ya udah gak mikirin seragam lagi, semuanya udah terjamin tuh. Ya Masya Allah, dijamin sama Allah. Berkah dari Mbak Isma, istiqomah, sholawatan, istiqomah deketin Allah dengan jalur langit lainnya, gak cuma sholawat ya. Masya Allah banget. Akhirnya dijamin sekolah anaknya, gak cuma dijamin sama Allah melalui ibu haji pemilik yayasan sekolah SMP IT tersebut. Lanjut gak sampai di situ, lagi ngebatin nih, anak sama emak sama suka berandai-andai. Enak kali ya Bu, kalau ibu punya motor bisa anterin aku sekolah. Iya, ibu juga pengen, ya Allah pengen deh aku punya motor bisa antar anak sekolah. Aku juga pengen ya Allah kerja, tapi jangan kerja kantoran ya Allah, karena nanti takut nggak bisa ibadah gitu kan ya. Dan Masya Allah doanya terkabul. Tiba-tiba dapat tawaran dari sepupu, dari bibinya, kemudian dari sepupunya buat jagain anaknya, kan anaknya masih bayi nih. Tadinya mau dititipin di rumah sakit atau daycare mungkin gituan ya. Dititipin nih kalau dia udah mulai kerja, tapi enggak, dia mau nitipnya sama Mbak Isma. Bener gak sih Mbak Isma? Aku udah lupa lagi namanya. Ya dititipin sama Mbak Isma. Mbak Isma, kamu mau nggak jagain anak aku selama aku kerja? Nanti selain aku gaji tiap bulan, nih Mbak bawa motor aja nih, motornya buat Mbak aktivitas bolak-balik ke sini, bawa pulang nggak apa-apa tuh. Masya Allah, dikabulkan kan doanya. The power of salawat, the power of jalur langit, the power apa-apa ngomong sama Allah. Jadi jangan pas kepengen motor, kredit aja kali ya. Pas kepengen rumah, apa kita kredit aja ya? Nggak bakalan bisa kebeli, rumah kan mahal ratusan juta. Nggak mungkin kita bisa beli kalau nggak kredit. Jangan teman-teman. Salawat, udah tahu kuncinya salawat. Dan kalaupun mentok-mentok mau kredit, yang syariah ya, kredit rumahnya ya. Masya Allah. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari... Nah, kisah yang kedua ini dari Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Melisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, ibu muda mempunyai satu anak, umur 22 tahun, asal Lampung Tengah. Halo Mbak Nisa, salam kenal ya. Semoga Mbak Melisa dan keluarga diberikan panjang umur dan dijauhkan dari orang zolim, amin. Semoga amalan yang Mbak Mel share di sosial media jadi amal jariah, amin. Saya mau ngasih testimoni sholawat Jibril di tahun akhir 2022. Harusnya di akhir tahun 2022 ya Mbak ya. Saya lagi kena masalah besar di mana saya lagi hamil 7-8 bulan. Berbisnis skincare yang tanpa modal, bisa bawa barang dulu, bayar tempo 1 bulan sesuai pengambilan. Singkat cerita, skincare saya diorder 20 paket, tapi saya tidak minta DP dulu ke orang itu. Modal percaya doang dan foto KTP sama orang yang bawa barangnya. Tapi malah dia menyepelekan saya, tidak mau bayar dan beralasan terus sampai saya dipermalukan dan diancam terus mau dimasukkan ke penjara dengan owner saya. Karena saya belum bisa bayar skincare yang saya ambil. Saya bersolawatan sampai saya lahiran anak saya di Januari akhir 2023. Saya lahiran usia kandungan 8 bulan karena preeklamsi. Sampai saya masuk ICU 2 hari 2 malam. Dan anak saya masuk ruangan NICU karena BB-nya kurang.
Karena waktu itu pertolongan belum ada sama sekali, sampai di titik pasrah banget. Akhirnya owner saya bilang sama saya kalau saya tidak bersalah karena saya emang gak melarikan barang atau uang skincare-nya. Alhamdulillah saya selesai dengan salawat Jibril. Alhamdulillah anak saya sehat sampai sekarang, udah umur 16 bulan. Masya Allah. Mbak Mel dan semua subscribernya minta doanya. Saya lagi butuh uang 10-50 juta. Semoga Allah segera memberikan pertolongan kepadaku, dan semoga anakku di umur 16 bulan, bulan Juni udah mau 17 bulan, segera lancar, segera jalan lancar. Dan untuk keluargaku semoga diberikan kesembuhan dari penyakit kulit gatal dan dijauhkan dari semua segala penyakit, amin. 2 hari ini mengamalkan salawat munjiat per hari 1800 abis isya. Munjiat 1800 keren loh. Abis isya baca salawat pohon uang 450. Kalau pohon uang kalau bisa abis isyanya 400. Tapi kalau mau yang begitu ya, maksudnya mau yang mau ngikutin aturannya kan ada tuh kalau salawat pohon uang 400 setiap habis isya. Tapi kalau nggak apa-apa sih, lebih boleh ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosaku dan Allah segera menolongku, amin. Segini dulu Mbak testimoniku. Kalau dengan salawat munjiat ini aku segera dapat pertolongan sesuai yang Mbak share. Salawat munjiat cepat mengabulkan hajat. Semoga aku dipermudah untuk mengamalkannya dan juga sudah pantas ditolong Allah, amin. Terima kasih Mbak sudah menjadi penyemangatku untuk bersalawat setiap waktu. Semoga aku selalu istiqomah, amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, itu tadi kisah dari Mbak Nisa di Lampung Tengah. Semangat Mbak Nisa ya. Mbak Nisa lagi butuh 10-50 juta teman-teman ya. Mbak Nisa, mudah-mudahan Allah segera ijabah doanya, tapi kudu sabar. Allah itu lagi pengen ngeliat nih, kira-kira kita sabar nggak ya gitu loh. Allah pengen ngeliat nih. Allah tahu loh teman-teman kenapa doa kita lama dikabulkan. Bisa jadi kalau cepat ntar abis dikabulin kita lupa, iya nggak? Atau kenapa doa kita cepat dikabulkan? Karena Allah tahu kalau doa kita lambat dikabulkan, kita ntar juga lupa. Jadi Allah udah tahu ini porsi buat kita masing-masing orang beda-beda gitu ya. Kita beda-beda dah, pokoknya Allah tahu yang terbaik buat kita. Mbak terusin salawatnya. Itu kamu bisa 1800 munjiat itu dahsyat banget loh. Kita baca dulu yuk salawat munjiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah, itu dibaca 1800. Mbak Nisa dikejar-kejar sama owner, suruh bayar tuh skincare, udah dibawain skincare, bawa dulu gitu ya, tapi kok nggak bayar. Padahal Mbak Nisa juga ditipu sama orang gitu loh ya. Makanya udah deh, nggak usah usaha-usaha yang minjem gitu. Maksudnya modal minjem juga jangan, minjemin orang juga jangan, berabe ya. Kalau emang kita dipinjemin ya, kalau memang orang itu percaya sama kita, ya udah, kita jangan minjemin lagi ke orang. Ya, jangan jadi dia ngambil juga, jangan. Yang mau beli sama saya skincare-nya harus bayar. Jadi kan ketika itu stoknya masih ada, misalnya masih 10 skincare kan katanya dikasih 20 ya, misalnya ada 10 skincare, ya udah balikin yang belum habis kan gitu ya teman-teman ya. Jadi kitanya juga nggak beban, kitanya juga nggak pusing. Nah udah tahu ilmunya sholawat Mbak ya. Mbaknya udah 1800 munjiat, udah siap-siap aja dah ya, istiqomahin dan siap-siap. Aku aja belum pernah tuh nyampe sehari 1800, mentok-mentok aku 1100. Itu pun encok ya, karena memang baca munjiat itu panjang, kita harus menyempatkan waktu, kita harus menyediakan waktu. Kalau sambil aktivitas kadang-kadang terlupa. Makanya kalau munjiat bisa sampai 1000 ke atas itu keren banget. Bisa sampai 500 aja udah keren banget, top banget. Tapi harus introspeksi diri. Jangan kita merasa amalan kita, hati-hati loh, Mbak Nisa juga hati-hati, karena setan tuh pinter banget ya, gitu kan, nyalain setan lagi. Ya nggak, kata setan, ya elah gue disalahin mulu, padahal gue gak ngapa-ngapain, disalahin, salah sendiri, kenapa jadi setan, ya nggak? Ya jadi ini setan bisik ini, udah kamu bacanya yang banyak, baca munjiat yang banyak biar cepet dikabul. Akhirnya baca nih, dibantuin sama setan bisa banyak nih, bisa sampai 1800. Sama setan dibikin dia nggak digangguin saat baca munjiat, ya kan? Baca 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali seminggu. Abis itu sama setan dibisikin lagi, mana udah 1800 munjiat, bohong tuh Mbak Meliza tuh, makanya jangan didengerin, dia mah ngomong doang, bohong.
Tuh kan setan fitnah aku kan tuh. Tuh kan aku yang fitnah setan ya, bukan setan yang fitnah aku ya. Tuh kan dia bohong tuh. Mana buktinya? Kamu 1800 capek loh, tapi kok belum dijawab? Udah deh, sekarang gak usah banyak-banyak, toh kemarin juga udah banyak, bacanya udah 100 aja. Ntar lama-lama dari mulai kita berkurang gak salawatan lagi, nauzubillah, jangan sampai. Makanya penting banget selain baca salawat, kita mesti introspeksi diri. Ya inget, kita nih banyak dosanya. Kemarin kan kita jauh dari Allah, sekarang baru deketin Allah, kita deketin Allah nih, ya gak sih teman-teman? Jadi ya kita mesti tahu-tahu diri lah gitu loh. Selama ini jauh, tahu-tahu deket, terus kita langsung pengen dikabulin, kita merasa diri kita udah lebih baik karena amalan-amalan kita. Coba ingat-ingat lagi, apakah sudah sebanding apa yang kita lakukan, dosa-dosa kita di masa lalu dengan apa yang kita lakukan sekarang? Kira-kira udah sebanding belum? Dari tahunnya aja belum sebanding tuh. Kita jauh dari Allah 20 tahun misalnya, baru deketin Allah berapa bulan? Kagak sebanding banget, ya nggak? Jadi teruslah teman-teman, ya selain kita sholawat, benerin sholat, berprasangka baik sama Allah, introspeksi diri supaya sadar diri, ya introspeksi dengan ingat dosa, dan teruslah berprasangka baik sama Allah. Kalau perlu ditulis, bikin scripting. Alhamdulillah, makasih ya Allah, akhirnya aku dapat 50 juta tanpa riba, tanpa hutang ke siapapun, ya Allah makasih. Tulis mbak tiap hari ya, walaupun masih bertentangan apa yang kamu tulis dengan apa yang ada dalam pikiran kamu, gak apa-apa, tulis aja terus. Nanti akhirnya insya Allah diijabah tuh doanya. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga lancar terus rezekinya buat teman-teman yang ngasih testimoni ya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton juga gitu, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.